pembelajaran kita hari ini yaitu kita nanti akan memahami dan menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang sabar dan berpikir positif. Nah, namun sebelum kita memasuki materi inti, Ibu akan bercerita tentang dua kisah Nabi yang sangat inspiratif. Yang pertama yaitu kisahnya Nabi Ayub. Kenapa Ibu ngambil kisah Nabi Ayub? Karena kisahnya Nabi Ayub itu terkenal dengan kisah yang inspiratif, untuk kita ambil bagaimana kesabaran beliau. Jadi Nabi Ayub itu adalah seorang hamba yang soleh. Dia dilimpahkan banyak harta oleh Allah, mempunyai banyak anak dan istri yang soleh dan soleha. Bukan, dia mempunyai anak dan istri yang solehah, yang baik gitu. Nah, Nabi Ayub itu juga terkenal beliau itu tulus hatinya. Beliau itu orang yang baik dan dia juga dipuji oleh orang-orang karena kedermawanannya beliau. Nah, akhirnya hal ini membuat setan itu iri. Setan itu tidak suka kalau ada orang soleh. Makanya setan itu ingin menggoyahkan keimanan dan kesabaran Nabi Ayub. Jadi setan itu mempunyai banyak misi untuk menggoyahkan kesabaran dan keimanan Nabi Ayub itu. Yang pertama, setan itu membuat kebunnya Nabi Ayub itu rusak dan membakar hartanya Nabi Ayub. Nah, dikira sama setan kalau itu hilang, maka Nabi Ayub keimanan kesabarannya hilang. Tapi tidak. Jadi misi yang pertama gagal. Setan lanjut misi yang kedua. Dia mulai menggoyang-goyangkan tiang rumahnya Nabi Ayub, sehingga rumahnya Nabi Ayub itu runtuh dan anaknya yang ada di dalamnya itu meninggal semua. Nah, tapi misi yang kedua itu tetap gagal karena Nabi Ayub itu tetap beribadah kepada Allah, tetap sabar, tetap iman seperti itu. Akhirnya Nabi Ayub itu dari mana? Akhirnya Nabi Ayub itu sudah kehabisan akal. Katanya Nabi Ayub, katanya setan itu kehilangan cara. Terus katanya setan, ini yang tersisa tinggal tubuhnya Nabi Ayub. Maka dari itu setan menaburi berbagai penyakit ke tubuhnya Nabi Ayub. Sampai-sampai Nabi Ayub itu mempunyai penyakit kulit yang sangat parah. Saking parahnya, Nabi Ayub itu sampai diusir oleh orang desanya. Bukan hanya itu, istrinya Nabi Ayub yang awalnya setia, dia juga pergi meninggalkan Nabi Ayub. Nah, tapi apa? Nabi Ayub tetap imannya tidak goyah, dia tetap sabar. Akhirnya, kalau kata ustaz saya itu sampai-sampai saking sabarnya Nabi Ayub, ulat yang menggerogoti kulitnya Nabi Ayub ketika sholat itu ditaruh ke ulatnya. Tapi sudah sholat itu taruh lagi. Itu saking sabarnya Nabi Ayub. Ketika sudah nyampe di puncak kesabarannya Nabi Ayub itu berdoa. Tapi berdoanya Nabi Ayub itu sangat halus. Dalam surat Al-Quran dia ayat 80 dijelaskan, Rabbi inni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, aku sedang menderita penyakit, sedangkan Engkau adalah Maha Penyayang dan dari segala penyayang. Akhirnya sama Allah doa itu dijawab. Kata Allah dalam surat Shad, "Hendaklah kakimu Nabi Ayub, maka akan keluar hadza mughtasalun baridun wa syarab." Air dari bumi yang sangat sejuk untuk kamu mandi dan minum. Akhirnya dari air tersebut Nabi Ayub bisa sembuh. Nah, dari kesabaran Nabi Ayub tersebut, kesehatan Nabi Ayub itu lebih pulih dari semulanya dan istrinya juga kembali setelah itu. Dan anaknya juga, dan dia memiliki anak lagi. Jadi itu adalah kesabaran Nabi Ayub ya. Yang kedua, kisah Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu adalah nabi yang lama yang mau dikaruniai anak oleh Allah itu. Istrinya juga mandul. Tapi sampai tua pun Nabi Zakaria itu tetap berpikir positif, tetap yakin bahwa suatu hari nanti pasti saya punya anak. Jadi apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Yang pertama itu bersyukur kepada Allah bahwa Allah itu akan mengabulkan doa saya. Yang kedua, dia berdoa. Doanya apa? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan
biarkan aku hidup sendirian. Ya mungkin ini itu ya juga cocok untuk doanya para jomblo. Nggak bisa jalan ibu. Robbila tadarni farda ma'afi kedua itu ada di Quran surah Al-Anbiya ya. Nah, dari cerita tersebut maka kita bisa mendefinisikan bahwa sabar itu adalah kemampuan kita untuk menahan diri dari rasa marah, sedih dan putus asa ketika menghadapi ujian, serta kita tetap taat kepada Allah dan berbuat baik. Dan dari kisah Nabi Zakaria kita bisa mendefinisikan apa itu berpikir positif, yaitu melihat segala sesuatu itu dari sisi baiknya. Kita selalu berprasangka baik pada Allah dan kita selalu yakin bahwa dalam setiap kejadian itu pasti mengandung makna yang baik. Nah, itu ya. Jadi definisi dari sabar dan berpikir positif. Kayaknya kalian udah mulai bosan ya? Iya. Mari kita stretching terlebih dahulu ya. Enggak berdiri kok. Jadi gini. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua gitu. Ayo kita ulang 2 kali ya. Biar kalian udah nyambung gak bosan. Ayo 1, 2, 3. Jadi cinta kecil, cinta besar, cinta semua. Ayo 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Sekali lagi. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Di sini menggunakan metode group small discussion. Jadi biar tidak usah pindah-pindah. Yang laki-laki kelompok 1, yang cewek-cewek kelompok 2 gitu ya. Ya. Itu boleh 3 ya, bukan 2. Ya, jadi kelompok. Jadi nanti tugas kalian kalian mendiskusikan apa poin-poin dari ayat atau hadis tersebut ya. Nanti perwakilan kelompok bisa menjelaskan maksud dari ayat